warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Belakangan ini telah kita ketahui bahwa banyak sekali belenggu permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi hidup terasa sangat berat yang membuat kita terpuruk dan sulit untuk bangkit. Namun, tentu itu semua adalah hal yang wajar karena kita adalah manusia biasa. Kabar baiknya, sebagai manusia biasa kita juga diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah dan bangkit dari keterpurukan. Dan kemampuan ini biasa kita sebut dengan resiliensi. Untuk itu, perkenalkan saya Rifka Anissa Puspitasari, mahasiswi Fakultas Psikologi yang sedang melakukan KKN PPM UGM di Desa Bangunkerto. Dan di sini kita akan belajar bersama tentang cara meningkatkan resiliensi. Resiliensi. Mungkin banyak dari kita yang telah sering mendengar kata tersebut. Namun, apakah sebenarnya resiliensi itu? Resiliensi dapat diibaratkan dengan sebuah pohon di tengah angin. Pohon itu mungkin goyah ke kanan dan ke kiri saat angin bertiup. Namun, perlahan akan kembali ke posisi semula setelah melakukan adaptasi. Sehingga dengan kata lain, resiliensi adalah kemampuan manusia untuk menghadapi segala hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Secara tidak sadar, sejak kecil kita telah menggunakan kemampuan resiliensi kita. Contohnya seperti saat bayi, kita kerap menangis ketika terjatuh waktu baru belajar berjalan. Atau seperti saat kita merasa tertekan pada hari pertama bersekolah. Atau saat nilai ujian tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau bisa juga ketika kita pernah gagal saat mencari pekerjaan. Resiliensi menjadi penting dalam kehidupan kita, karena resiliensi mampu menjaga keseimbangan kita ketika dihadapkan pada situasi yang stressful atau sangat menekan. Resiliensi juga mampu melindungi kita dari berbagai permasalahan psikologis. Otomatis, dengan membangun resiliensi yang baik, maka kita akan lebih mudah mencapai kebahagiaan yang lebih stabil dan juga meningkatkan rasa syukur kita atas kehidupan ini. Lantas, bagaimana caranya kita membangun resiliensi? Cara yang pertama adalah mengembangkan kemampuan problem solving. Kita perlu memecah sebuah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, karena otak akan lebih mudah melakukan penyelesaian masalah pada hal-hal yang lebih sederhana. Contohnya, ketika kita mendapatkan tuntutan pekerjaan yang begitu banyak, maka cobalah untuk mengerjakannya satu persatu secara terstruktur. Hal tersebut akan jauh lebih efektif daripada apabila kita mengerjakan semuanya sekaligus secara bersamaan. Kedua, kita harus memiliki mindset yang positif. Meskipun tengah menghadapi situasi yang sulit, kita harus tetap membangun harapan akan masa depan yang cerah. Berpikir secara positif bukan berarti kita mengabaikan segala dampak negatif dari permasalahan yang ada. Namun, berpikir secara positif menandakan bahwa kita sadar, paham, dan percaya kalau kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ketiga, membangun dukungan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa-masa yang sulit, kita akan membutuhkan dukungan yang lebih dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya, ketika menghadapi pandemi COVID-19, tentu kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga, kita harus saling mendukung agar kita mampu keluar dari masalah ini bersama-sama. Selanjutnya, keempat, perlakukan diri sendiri dengan baik. Biasanya, ketika menghadapi masalah yang rumit, kita cenderung mengabaikan kebutuhan dasar diri kita sendiri, seperti kehilangan selera makan dan juga kurang tidur. Padahal, ketika dihadapkan dalam suatu masalah, memastikan diri kita untuk selalu berada dalam kondisi yang prima merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, kita tetap perlu menyisihkan waktu agar diri kita dapat bernafas dengan lega. Misalnya dengan mencari hiburan, berkebun, olahraga rutin, atau bisa juga dengan tidur yang cukup. Cara yang terakhir adalah dengan terus berlatih dan membiasakan.
Perlu diingat bahwa resiliensi merupakan kemampuan yang dapat berkembang. Resiliensi dapat dilatih dan akan menjadi lebih baik seiring dengan pembiasaan yang kita lakukan. Jadi, jangan mudah menyerah apabila terkadang kita masih kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Karena pada dasarnya, semua proses belajar pastinya membutuhkan waktu dan kesabaran. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah tadi pemaparan seputar resiliensi yang dapat saya sampaikan. Mari kita terapkan perlahan-lahan di kehidupan sehari-hari. Semoga dunia lekas membaik dan kondisi kembali normal seperti apa yang kita harapkan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berkecukupan. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya Rifka Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini.